Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa juga. Kali saya bisa berada di ruangan ini dan juga di ruangan virtual ya. Dan bisa bertemu dengan teman-teman dan mahasiswa saya juga kebetulan ada di sini. Jadi ini adalah judul presentasi yang akan saya sampaikan. Saya sendiri Julia Kasari. Ini adalah outline yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi ada dua. Yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan prinsip teknologi bioflok. Saya tahu bahwa saat ini teknologi bioflok ini sudah banyak diaplikasikan oleh teman-teman pembudidaya. Tapi saya ingin mengembalikan kembali memberikan men-share mungkin ya informasi kira-kira dari segi prinsip sebetulnya teknologi bioflok itu seperti apa. Kemudian sesi yang berikutnya adalah tentang aplikasi. Nah, ini sudah masuk ke dalam parameter teknis yang terkait dengan teknologi bioflok, kemudian bagaimana manajemen dan monitoringnya, serta ya ini ada kaitannya juga dengan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ini dengan implementasi pembuatan pakan mandiri yang saat ini juga menjadi salah satu program yang diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, nah apa prinsip dan karakter dari sistem bioflok? Yang pertama adalah prinsipnya dulu. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam sistem budidaya secara umum, ya kalau kita lihat di sini bagaimana limbah yang ada dalam perairan ya dalam sistem budidaya itu dihasilkan. Nah, utamanya kalau dalam sistem intensif ini adalah asal usulnya ini dari pakan. Nah, dari pakan ini ada pakan yang tidak termakan, ya, yang tidak termakan kemudian akan terakumulasi dalam bentuk limbah padatan. Dan juga sedangkan pakan yang dimakan ini ada yang dicerna dan ada yang tidak dicerna. Yang tidak dicerna ini akan dibuang dalam bentuk feses ya, yang kemudian juga akan terakumulasi sebagai limbah padatan. Nah, ini biasanya kalau di kolam budidaya bentuknya adalah lumpur. Kemudian sedangkan pakan yang dimakan kemudian diserap, nah lalu digunakan sebagai sumber energi ataupun sumber nutrien lain untuk pertumbuhan. Nah, dari proses ini akan dihasilkan limbah terlarut, biasanya dalam bentuk amonia. Amonia ini terutama dihasilkan dari proses metabolisme protein. Nah, limbah amonia ini kemudian akan terakumulasi dalam air karena dia akan dibuang. Beda dengan peternakan, misalnya peternakan mereka membuang fesesnya di mana atau membuang urinnya di mana, kemudian mereka bisa pindah gitu ya di lingkungan yang lain. Sementara kalau dalam sistem budidaya yang ada di air gitu ya, ya mereka makan di situ, kemudian membuang limbahnya juga di situ. Sehingga kalau limbahnya ini dibiarkan terakumulasi di dalam air, maka yang terjadi adalah limbah-limbah ini bisa menjadi toksik ya dan bisa meracuni ikan itu sendiri ya. Efeknya bisa dari mulai ikannya stres, kemudian dia tidak bisa tumbuh, sampai kemudian memancing timbulnya penyakit, dan yang terakhir juga bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, sehingga yang umum kita lakukan dalam sistem budidaya adalah kita melakukan ganti air, itu yang paling mudah. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melakukan ganti air, artinya kita memindahkan limbah dari media pemeliharaan ikan ke lingkungan. Nah, kita tahu bahwa saat ini ya perairan kita yang bisa digunakan untuk budidaya ikan itu semakin terbatas karena yang menggunakan air tawar ya itu tidak hanya ikan saja ya tetapi juga ya jadi kembali lagi jadi yang menggunakan tadi ya menggunakan air bersih itu tidak hanya kegiatan budidaya saja, tapi banyak aktivitas lain yang juga menggunakan air bersih. Dan keberadaan air yang bersih ini semakin terbatas. Nah, dengan sistem bioflok apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita mendaur ulang limbah yang tadinya terbuang tersebut ya menjadi bioflok ya. Jadi limbah yang tadinya dibuang ini kemudian kita konversi menjadi sesuatu yang bisa mengurangi beban limbah tersebut ya. Nah, ini biasanya dengan melakukan modifikasi pada rasio karbon dan nitrogen sehingga limbah ini kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan
bioflok. Ya. Pembentuk bioflok ini utamanya adalah bakteri heterotrof yang juga dia beragregat membentuk gumpalan ya, membentuk kalau kita lihat nanti saya akan tunjukkan gambarnya, membentuk gumpalan-gumpalan di dalam air yang kemudian ya bisa digunakan, bisa dimakan kembali oleh ikan yang dipelihara atau bisa juga kita gunakan sebagai bahan pakan. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, maka dalam sistem bioflok yang ideal itu ada konversi limbah nitrogen, terutama amonia, ya, yang paling banyak dalam sistem budidaya itu adalah amonia. Nah, cirinya sistem bioflok yang baik itu adalah konsentrasi amonianya itu rendah. Jadi konsentrasi amonianya rendah. Jadi kalau ada sistem bioflok yang konsentrasi amonianya masih tinggi, nah ini menunjukkan bahwa sistem ini belum berjalan dengan baik. Kemudian karena kita bisa menekan konsentrasi amonia di dalam air pada level yang rendah, maka kita tidak perlu melakukan pergantian air. Sehingga jumlah air yang digunakan per kilogram ikan yang dibudidayakan atau udang yang dibudidayakan ini bisa menjadi lebih rendah. Lalu karena adanya proses daur ulang tadi, ya, yang tadinya limbah ini bisa kita manfaatkan kembali, maka biasanya ada efek pada efisiensi pakan. Jadi efisiensi pakannya ini akan meningkat dengan catatan bahwa kualitas pakan yang kita gunakan juga memang baik. Ya. Lalu efek samping dari bioflok yang lain yang juga sudah terdokumentasi adalah dia bisa meningkatkan imunitas. Nah, ini banyak sekali hasil-hasil penelitiannya dan termasuk yang saya alami sendiri pada skala lapang. Ini ikan yang kita pelihara dengan sistem bioflok ini dia memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik daripada ikan yang dipelihara dengan sistem konvensional. Dan yang berikutnya adalah menekan patogennya. Jadi dalam kondisi bioflok, di sistem bioflok itu bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada dalam bioflok ini dia bisa mengurangi patogenisitas bakteri-bakteri yang sifatnya patogen, sehingga peluang terjadinya penyakit pada sistem ini bisa dikurangi. Nah, bagaimana wujud bioflok? Ya, ini kalau untuk yang belum pernah melihat mungkin seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah bioflok yang saya ambil dari ini latar belakangnya itu adalah budidaya udang sebetulnya, tapi nilai juga sama seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada seperti gumpalan seperti ini yang mengendap. Ya, jadi dalam sistem bioflok tuh vlognya itu akan mengendap. Begitu kita ambil atau kita matikan aerasi, maka dia akan mengendap. Dalam waktu 30 menit sudah di bawah gitu. Nah, dan cirinya airnya itu jernih ya. Begitu endapan vlognya sudah berada di dasar. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam dengan menggunakan mikroskop, kita lihat nah dalamnya itu seperti ini. Jadi yang gumpalan-gumpalan kecil tadi, ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, nah isinya seperti ini. Kita lihat ya, jadi berbagai macam mikroorganisme, tidak hanya bakteri sebetulnya, tetapi juga ada mikroalga di situ, fitoplankton, ya, ada protozoa, ada dari kelompok cacing juga ada, gitu, Annelida, ya, jadi macam-macam isinya. Nah, jadi ini kalau saya coba capture, kita lihat di sini ada dari mikroorganisme dari kelompok Annelida, lalu ada dari protozoa ini dari Seliata, ya, dan kemudian ada juga mikroalga. Nah, di sini juga ada partikel tersuspensi, misalkan dari potongan dari pecahan pakan ya yang tidak termakan. Nah, nanti bisa terjebak ya di dalam partikel bioflok ini, kemudian dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber makanannya. Ya. Nah, di dalam bioflok ini sendiri juga ada pemakan mikroba ya. Jadi karena itu adalah sumber makanan untuk protozoa, zooplankton. Nah, ini juga akan terkumpul di sini. Dan ini secara keseluruhan ini menjadikan dan menentukan bagaimana komposisi nutrisi dari bioflok. Nah, itu tadi adalah prinsip dari sistem bioflok. Berikutnya, berdasarkan prinsip tersebut, maka karakter sistem bioflok ini cukup khas dibandingkan dengan sistem yang lain. Ya. Jadi dari karakter fisik itu kita bisa melihat ada partikel bioflok di dalamnya. Jadi ini yang khusus. Jadi dari sistem bioflok itu kita bisa melihat apakah ini sistem bioflok atau tidak. Ini terlihat dari apakah partikel biofloknya itu ada atau tidak dan bisa terlihat, bisa kita ukur.
Kemudian daya endap ya. Jadi bioflok itu biasanya akan dengan mudah mengendap gitu. Jadi kalau misalkan kita setelah 15 menit kita endapkan airnya itu masih keruh, itu mengindikasikan bahwa dalam sistem kita biofloknya tidak terbentuk. Kemudian karakter kimia, nah ini dicirikan dengan adanya biomasa, adanya bioflok yang ini juga mengandung nutrien-nutrien yang tertentu ya, karena dia adalah bahan organik, dia bisa mengandung protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya. Lalu karakter biologi ini dari komposisi mikroba. Ini biasanya kalau di tingkat pembudidaya kita tidak terlalu melihat karena ini cara mengidentifikasinya juga lumayan membutuhkan waktu dan biaya. Nah ini contoh ya bagaimana vlog karakteristik vlog ya. Yang ini di sebelah kiri misalkan ini adalah vlog dengan kepadatan dan daya endap rendah. Kalau kita lihat sini vlognya seperti kapas ya. Nah ini kalau kita lihat di bawah mikroskop ini vlognya seperti ini. Ada juga yang bentuknya warnanya coklat seperti ini, dia mengendap juga. Nah kalau di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Jadi bisa beda-beda. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana komposisi bioflok ya. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber karbon, kemudian aerasi, kemudian kadar protein pada pakan, pemberian sumber karbonnya seperti apa. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap komposisi bioflok secara umum ya. Nah, tetapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa bioflok ini memiliki kandungan nutrisi yang layak sebagai pakan. Artinya, keberadaan bioflok yang ada di dalam air ini bisa bermanfaat bisa memberikan fungsi lebih sebagai pakan alami tambahan yang ada di dalam media pemeliharaan. Sehingga di sini juga ada beberapa penelitian yang kita lakukan. Dengan adanya sistem bioflok ini kita bisa mengurangi jumlah pakan yang bisa diberikan. Jadi yang tadinya dengan sistem sistem ganti air misalnya dari pakan 100% kita mengikuti FR tertentu, nah ini bisa kita kurangi sampai 75%. Ya. Nah, berikutnya ke tahap yang kedua adalah aplikasi sistem bioflok sendiri. Nah, dalam aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah parameter teknis, kemudian bagaimana manajemen dan manajemen sistemnya. Di sini sebagai tambahan adalah saya tambahkan di sini ada bagaimana cara kita mengintegrasikan dengan kalau kita memiliki fasilitas atau memang merencanakan akan diintegrasikan dengan pembuatan pakan mandiri. Nah, untuk parameter teknis, yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis hewan budidaya. Tidak semua ikan ini bisa dipelihara dengan sistem bioflok. Yang paling terkenal dan yang memang sudah diaplikasikan yaitu adalah ikan nila. Ikan ini yang paling sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman saya, ikan ini yang paling cocok dibudidayakan dengan sistem bioflok karena dia memiliki alat di insang ya, gill wrecker yang memang bisa mengumpulkan partikel bioflok dari dalam air. Jadi yang tersuspensi dalam air itu mereka insangnya itu bisa membuat bisa menyaring partikel-partikel ini untuk kemudian dia makan. Karena memang secara alami ikan nila ini merupakan detritivore yang cenderung ke arah planktivore sehingga dia bisa memanfaatkan fitoplankton. Nah, dengan kondisi ini, maka dia bisa memanfaatkan bioflok lebih efisien dibandingkan dengan spesies lain. Nah, untuk aplikasinya adalah kita tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Alim adalah bahwa untuk aplikasi teknologi bioflok pada ikan nila, ini akan jauh lebih baik kalau kita menggunakan nila yang monoseks. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman tahun 2019, sudah cukup lama ya, tahun 2009, itu kita melakukan aplikasi teknologi bioflok pada ikan nila. Pada saat itu kita belum mengetahui bagaimana efek jenis kelamin terhadap ikan nila ya. Jadi kita menggunakan yang mix aja, yang campur jantan dan betina. Nah, apa yang terjadi ketika selesai pengujian ternyata tidak ada perbedaan antara yang kontrol yang menggunakan sistem konvensional dengan sistem bioflok. Tapi yang menjadi menarik adalah jumlah anakan yang kita kumpulkan dari sistem bioflok ini jauh lebih banyak
Dan dan ini konsisten. Kita coba sampai beberapa kali, hasilnya konsisten. Ternyata setelah kita coba identifikasi, memang bioflok ini memiliki efek terhadap kinerja reproduksi. Jadi ikannya menjadi lebih lebih senang bereproduksi gitu, jadi lebih banyak benih yang dihasilkan. Nah, sehingga kalau kita targetnya adalah untuk memproduksi dagingnya gitu ya, menggunakan ikan nila dengan mix yang jantan dan betina yang dicampur, itu hasilnya tidak memuaskan. Sementara kalau kita menggunakan monosex ini jauh lebih baik. Jadi ada hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita targetnya adalah untuk menghasilkan benih, maka sistem bioflok ini bisa menunjang kinerja reproduksi. Jadi jumlah benih yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor teknis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengaplikasikan teknologi bioflok. Di antaranya adalah desain wadah, kemudian aerasi dan pengadukan, kemudian manajemen sumber karbon, manajemen pakan, serta manajemen kualitas air. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk desain wadah, diusahakan wadah budidaya yang kita gunakan untuk sistem ini harus memiliki efisiensi pengadukan dan pembuangan bioflok. Jadi sebaiknya ada central drain atau saluran yang bisa memudahkan kita dalam mengurangi kepadatan bioflok. Kenapa itu penting? Karena ternyata kepadatan bioflok yang terlalu tinggi ini justru bisa membuat beban kualitas air menjadi lebih rendah, menjadi lebih buruk ya. Dan yang kedua, bisa mengganggu kesehatan ikan, terutama dari insang, ya, kesehatan insang. Karena kalau biofloknya terlalu padat, ini akan banyak bioflok yang tersangkut di dalam insang dan ini bisa menyebabkan insangnya ini mengalami kerusakan. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, sehingga dalam desain wadah ini kita harus sebaiknya bisa mengupayakan agar kita bisa dengan mudah mengurangi kepadatan bioflok. Ya. Nah, biasanya kalau saya menyarankan kita harus menggunakan bak bulat sebetulnya yang paling efektif, karena di bak bulat ini kita bisa punya central drain yang bisa dengan mudah kita gunakan untuk mengeluarkan kelebihan bioflok. Kemudian aerasi dan pengadukan, nah ini yang harus dan wajib juga untuk sistem bioflok, karena dalam sistem bioflok yang kita aerasi itu kita beri suplai oksigen itu bukan hanya ikan tetapi juga biofloknya. Ya, karena ini adalah salah satu kelemahan dari sistem bioflok. Si bioflok itu sendiri juga membutuhkan oksigen, sehingga aerasi yang kita berikan itu harus lebih besar kalau dibandingkan dengan sistem air yang jernih ataupun air mengalir misalkan. Nah, selain itu juga dalam sistem bioflok aerasi juga bisa berfungsi sebagai fungsi pengadukan. Jadi mengaduk memastikan bahwa bioflok itu selalu dalam kondisi tersuspensi, selalu dalam posisinya itu selalu dalam air, tidak boleh mengendap. Karena kalau mengendap maka dia akan mengalami proses dekomposisi dan ini bisa menyebabkan amonia yang tadinya sudah terambil ini dilepaskan kembali. Kemudian tidak ada zona mati ya. Zona mati ini adalah zona di mana proses pengadukan ini menjadi air itu tidak bergerak gitu ya, sehingga di situ bioflok akan mengendap. Nah, tentunya adalah di sini harus diperhatikan bahwa adanya pembatas ya. Pembatas itu artinya kita semakin tinggi kepadatan ikan, semakin tinggi kepadatan bioflok, maka semakin tinggi pula biaya yang harus kita keluarkan untuk proses aerasi dan pengadukan ini. Ya, sehingga di sini yang menjadi pembatas dan ini yang harus kita pertimbangkan. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin membudidayakan dengan kepadatan tinggi, maka kita juga harus menyiapkan biaya investasi yang lebih banyak untuk proses aerasi dan sirkulasi air. Kemudian yang berikutnya adalah proses persiapan media. Nah, ini dilakukan selama 5-7 hari. Saya kira ini sesuatu yang biasa ya. Diawali dengan desinfeksi air,
Desinfeksi air ini sangat penting karena kita tahu bahwa di lingkungan agen-agen penyakit ini sudah sangat banyak, gitu ya. Apalagi kalau kita ada di lokasi budidaya yang memang di situ adalah satu kawasan, ya, kawasan budidaya. Kalau ada satu tetangga kita yang kena penyakit, maka kemungkinan besar kalau kita tidak melakukan desinfeksi air, agen penyakit tersebut akan masuk ke dalam kawasan budidaya kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah proses desinfeksi, ada proses inokulasi. Nah, inokulasi ini bisa dilakukan dengan cara, kalau kita sudah punya sistem bioflok itu sendiri, kita tinggal menambahkan sumbernya dari situ. Kalau tidak ada, yang biasa saya lakukan adalah saya menggunakan probiotik yang saya sudah tahu kualitasnya, gitu ya. Kemudian kita inokulasikan, kita tambahkan dengan sumber karbon. Lalu kemudian kita biarkan selama kurang lebih 5 hari. Baru setelah itu kita lakukan penyesuaian pH dan alkalinitas. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa pH, terutama pH mungkinnya yang mudah diukur di lapangan. Nah, pH ini bisa berbeda di setiap lokasi. Ada yang pH-nya itu rendah, ya. Biasanya ini daerah gambut atau daerah rawa ini pH-nya rendah. Tapi ada juga daerah yang pH-nya itu bisa tinggi bahkan mencapai 9 di air sumbernya. Nah, kita harus upayakan bahwa pH ini paling tidak ada di level 7-8. Nah, kalau pH-nya rendah, itu bisa dilakukan pengapuran. Yang susah itu adalah kalau pH-nya tinggi. Jadi, saya pernah ada satu kasus di mana kita mau melakukan budidaya dengan teknologi bioflok dan pH-nya itu di awal sudah sampai 9 gitu. Nah, ini agak susah. Satu-satunya cara yang waktu itu bisa kita lakukan dengan biaya yang relatif ekonomis, gitu ya, itu dengan ya airnya diendapkan dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian ditambahkan probiotik dan ditambahkan dengan bahan organik, gitu ya. Jadi waktu itu kita tambahkan ini lupa saya. Oh, ini batang pisang, ya, batang pisang dengan tujuan untuk menurunkan pH. Baik. Nah, untuk penambahan sumber karbon, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga dan ketersediaan. Nah, dalam pemilihan sumber karbon ini tadi ya, harga dan ketersediaan. Saya ambil contoh, misalkan molase. Molase adalah sumber karbon yang paling banyak digunakan, tetapi molase ini harganya ini bisa berbeda, tergantung pada apakah di sekitar kita itu ada pabrik gula atau tidak, gitu ya. Kalau jauh, nah ini kemungkinan harga molase bisa mahal, bisa sama dengan harga pakan, sehingga ya tidak ekonomis kalau kita menggunakan molase. Tetapi padahal sebetulnya sumber karbon ini banyak sekali dan bisa kita gunakan. Contoh misalkan tapioka atau sagu, ya. Sagu itu bahkan tidak perlu sagunya, kita bisa menggunakan ampasnya. Ya, jadi sumber karbon itu banyak sekali. Tinggal Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian di sini bereksplorasi aja kira-kira apa yang paling murah, kemudian bagaimana dampaknya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa jangan sampai ya di sumber karbon itu ada sesuatu yang sifatnya sifatnya toksik gitu. Contoh dari tapioka yang berasal dari singkong, ya. Nah, itu kan dia kadang mengandung sianida. Nah, sehingga ini harus diperhatikan, jangan sampai kita nyalahin onggok tapiokanya, padahal di situ karena ada sianidanya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga ini yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketahui bahwa pemilihan sumber karbon ini juga akan berpengaruh pada pembentukan bioflok. Di sini saya tulis semakin kompleks semakin lama. Jadi semakin kompleks ini maksudnya adalah, jadi kita tahu bahwa sumber karbon itu atau karbohidrat itu ada macam-macam, ya. Ada karbohidrat sederhana, contohnya gula pasir, kemudian molase. Nah, itu adalah kelompok karbohidrat sederhana. Lalu ada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang mengandung selulosa sebagai bahan utamanya, pembentuk utamanya. Nah, perbedaan komposisi karbohidrat ini akan berpengaruh pada kecepatan bakteri pembentuk vlog dalam memanfaatkan karbon tersebut.
Semakin sederhana maka semakin cepat. Semakin kompleks, semakin lama. Nah, ini berkaitan dengan kita mau melakukan apa, gitu ya. Kalau kita ingin menurunkan, misalkan kita ukur nih di air amoninya tinggi. Nah, kalau kita ingin menurunkan segera, maka kita bisa menggunakan karbohidrat sederhana seperti molase atau gula pasir. Tapi kalau kita ingin tujuannya adalah supaya airnya itu stabil dalam jangka waktu yang lama, maka yang lebih disarankan adalah menggunakan sumber karbon atau karbohidrat yang kompleks. Ya, contoh misalkan tadi dari onggok tapioka, kemudian dari kelompok sekam, bukan sekam, tirami ya. Mati. Halo? Oke. Oke. Baik. Ya, jadi prinsipnya itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau memilih sumber karbon yang kita ingin berikan ke dalam air. Lalu yang berikutnya adalah jumlah sumber karbon yang ditambahkan. Nah, jumlah sumber karbon yang ditambahkan ini bisa ada dua prinsipnya. Yang pertama adalah kita hitung berdasarkan jumlah protein pakan yang terbuang. Atau yang kedua berdasarkan konsentrasi amonia. Nah, ini yang biasanya kalau di pembudidaya belum tentu ya punya alat ataupun punya test kit yang bisa kita gunakan untuk mengukur konsentrasi amonia, sehingga pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan menghitung dari jumlah protein pakan yang terbuang. Nah, ini nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian cara pemberiannya. Nah, cara pemberiannya ini ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah secara langsung, ya, jadi kita menambahkan dalam bentuk karbohidrat, jadi misalkan molasenya kita tambahkan langsung ke dalam air, atau yang kedua adalah melalui formulasi pakan. Nah, kalau kita menggunakan pakan komersil dari pabrik, maka tidak mungkin kita bisa melakukan intervensi ke formulasi ya, itu wewenangnya pabrik pakan gitu. Tapi kalau kita memiliki pabrik pakan mandiri, misalnya fasilitas untuk membuat pakan sendiri, maka kita bisa melakukan modifikasi pada formulasi pakan supaya pakannya itu bisa menghasilkan rasio karbon dan nitrogen yang juga memang diperlukan oleh bakteri. Jadi tidak hanya untuk ikannya, tetapi juga untuk bakteri heterotrof yang membentuk bioflok. Kemudian frekuensi, ya frekuensi pemberian sumber karbonnya ini bisa macam-macam, bisa harian, mingguan, atau kondisional. Jadi tergantung pada konsentrasi amonia tadi, ya itu kondisional. Jadi kita tidak ada aturan, tidak ada pakem yang harus mewajibkan misalkan penambahan karbon itu harus setiap hari, ya atau seminggu sekali atau apa. Ini sangat tergantung pada kondisi. Dan yang bisa menentukan itu adalah Bapak Ibu sekalian yang melakukan atau dan bisa melihat bagaimana kondisi pemeliharaannya. Ya, jadi kalau misalkan memang saya selalu menyarankan paling tidak ada test kit ya untuk amonia. Ini harganya sekitar 150.000, isinya untuk 50 gitu ya. Bisa dicek sesekali mungkin pada 1 atau 2 kolam yang bermasalah, misalnya kita cek amonianya. Nah, kalau memang tinggi maka bisa langsung diberikan sumber karbon. Gitu. Tapi biasanya pada sistem yang sudah stabil, umumnya sistem bioflok ini memiliki konsentrasi tan yang rendah. Nah, ini contoh perhitungan sumber karbon berdasarkan protein pakan. Ya, misalkan di sini pakannya mengandung 30% protein, ya ditambahkan sebanyak 1 kg. Nah, dari sini kita bisa hitung, kita bisa estimasi, hingga ketemu rasio antara pakan dan sumber karbonnya itu sekitar 1:2. Ya, tapi ini terlalu besar kalau menurut saya. Ya, biasanya itu tidak lebih dari 1:0,6. Jadi 1 kilo pakan itu sekitar 0,6 kg sumber karbon. Tapi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa melakukan modifikasi. Tergantung pada kondisi bioflok. Dan satu lagi, jadi kondisi kualitas air yang harus diperhatikan adalah total amonia nitrogen. Dan yang kedua, kepadatan bioflok.
kalau kepadatan biofloknya sudah tinggi, sebetulnya penambahan sumber karbon yang tidak terlalu banyak, ya itu tidak lebih baik, bukan tidak. Jadi kalau sudah banyak biofloknya, ya penambahan sumber karbon dalam jumlah yang besar itu tidak lagi diperlukan. Ya, penambahan sumber karbon yang diperlukan dalam jumlah besar itu terutama kalau kita ingin pada saat persiapan. Ya, kenapa? Karena pada saat ikan masih kecil, ya jumlah pakan yang diberikan kan masih sedikit, sehingga limbahnya ini masih sedikit. Nah, dari situ kemudian kita upayakan supaya si biofloknya itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, biasanya di sini sumber karbon yang diberikan ini full gitu ya istilahnya. Nah, baru kalau kita lihat sudah mencapai kepadatan yang kita inginkan, misalkan kalau di nila itu biasanya target saya adalah 20 ml per liter, kita kurangi sumber karbon yang diberikan. Jadi tidak perlu lagi terlalu banyak, sehingga kita bisa mengendalikan pertumbuhan bioflok. Dan yang kedua, kita bisa menstimulasi bakteri lain yang juga fungsinya adalah mengurangi amonia di dalam air untuk bisa tumbuh. Contohnya bakteri nitrifikasi. Ya, jadi bakteri nitrifikasi ini dia bisa tumbuh juga dalam sistem bioflok. Dia menggunakan bioflok itu sebagai rumahnya. Jadi biasanya mereka ada di permukaan bioflok. Nah, tetapi masalahnya adalah bakteri nitrifikasi ini tumbuhnya jauh lebih lambat daripada bakteri heterotrof. Jadi kalau misalkan kita berikan sumber karbonnya itu dalam jumlah besar, maka yang kita stimulasi, yang kita tumbuhkan adalah bakteri heterotrofnya. Bakteri nitrifikasi dia akan kalah. Nah, kalau kita mengendalikan pemberian sumber karbohidrat, maka kita bisa menstimulasi bakteri nitrifikasi yang tidak membutuhkan sumber karbon, ya sumber karbon organik maksudnya di sini. Jadi dia bisa tumbuh. Nah, tapi pada saat yang sama dia juga masih tetap bisa memanfaatkan amonia yang dalam air. Gitu. Jadi di sini ada kerjasama ya. Nah ini itulah kenapa kita penting mengetahui apa prinsip yang ada dalam sistem bioflok. Gitu. Mudah-mudahan tidak tambah bingung ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Juli dipercepat dikit materinya. Oke, baik. Supaya lebih banyak waktu bertanya. Siap. Nah, berikutnya adalah nah ini kalau perhitungan sumber karbon ini kita lakukan berdasarkan hilang lagi. Di Zoom slide show. Oh, yang di Zoom. Hilang lagi ya. Ini internetnya udah. Okay. Di Zoom aman, Bu. Oh ya, oke. Baik, berikutnya Oke. Nah, perhitungan sumber karbon ya, penambahan sumber karbon ini juga bisa kita lakukan berdasarkan konsentrasi tan. Jadi kalau misalkan kita menghitung, kita punya test kit, kita ukur di air otannya sampai 1 ppm atau 2 ppm misalnya. Nah, maka kita bisa lakukan penambahan sumber karbon mengikuti jumlah atau konsentrasi tan tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan setiap hari, tapi bisa kondisional aja. Kalau kita tahu bahwa ini konsentrasinya 1 ppm, maka kita tinggal tambahkan sumber karbon untuk menetralkan total amonia nitrogen sebanyak 1 ppm tadi. Ya, jadi ini pendekatan yang lain yang juga bisa kita lakukan. Kemudian untuk manajemen sistem ini yang juga penting adalah manajemen sistem bioflok ini yang harus diatur itu tidak hanya ikannya, bukan hanya kualitas airnya, tapi juga biofloknya. Gitu. Jadi tiga faktor yang kita perlu manage, kita perlu atur. Nah, kalau dari sudut pandang kualitas air ya, pakan ini dari aspek manajemen pemberian pakan. Nah, dari sudut pandang kualitas air, pakan berprotein tinggi ini akan menghasilkan limbah nitrogen yang lebih tinggi. Jadi konsekuensi dari penggunaan pakan dengan kadar protein tinggi ini adalah limbah nitrogen yang tinggi juga, gitu. Sehingga apa? Kalau limbah nitrogen yang tinggi, kita berikan sumber karbonnya juga tinggi, ya otomatis maka kepadatan bioflok menjadi lebih tinggi juga. Nah, sehingga perawatan juga akan lebih kompleks ya daripada kalau kita menggunakan pakan dengan protein yang lebih rendah. Nah, serendah apa yang bisa dilakukan dalam sistem bioflok? Nah, ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kita bisa menurunkan kadar protein
pakan dalam sistem bioflok. Kenapa bisa demikian? Karena memang tadi kan ada daur ulang nutrien ya, sehingga bisa membantu pemanfaatan protein menjadi lebih efisien. Tetapi juga tidak sampai sangat rendah ya. Yang pernah kita coba misalnya pada ikan lele, kita pernah mencoba agak ekstrim memang waktu itu membandingkan pakan yang kadar protein 30% dengan yang 11%. Nah, yang terjadi adalah yang 11% memang lebih gampang memanage biofloknya gitu. Tetapi pertumbuhannya nggak dapat gitu. Karena kandungan komposisi protein yang ada dalam bioflok ini belum bisa menandingi yang ada dalam pakan gitu ya. Jadi walaupun kadar proteinnya tinggi, belum tentu dari aspek asam amino sesuai dengan kebutuhan ikan. Sehingga ini bisa berpengaruh ya terhadap efisiensi pakan. Jadi ada batasnya ya, tidak sampai 11%. Kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, bukan dengan saya, tapi itu sampai 30-28 itu masih oke ya. Jadi ini mungkin harus diuji oleh Bapak Ibu sekalian kalau memang tertarik untuk menurunkan kadar protein. Lalu pemuasan secara berkala. Nah ini dalam sistem bioflok ini kita perlu melakukan pemuasan secara berkala paling tidak seminggu sekali. Ya jadi kenapa? Tujuannya apa? Ini terutama adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan bioflok dan pada saat yang sama juga kita bisa menurunkan beban limbah dari pakan. Ya, memuasakan ikan sehari itu lumayan ya bisa mengurangi jumlah pakan. Nah, untuk monitoring kualitas air ya ini ada beberapa parameter yang mungkin bisa ini saya hanya menampilkan saja. Ada beberapa parameter yang bisa kita lihat ya, kita ukur, tapi ini tidak wajib. Saya tahu di pembudidaya mungkin untuk akses untuk pengukuran parameter ini mungkin bisa sulit ya, dan ini sifatnya opsional. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah pengamatan bioflok. Pengamatan bioflok ini tidak harus menggunakan mikroskop Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan yang paling ideal tadi kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di di video yang tadi saya tampilkan di awal ya, bisa menggunakan InHof cone. Kalau tidak ada pun kita bisa menggunakan misalkan botol air minum ini ya. Kita balik gitu ya. Kemudian kita beri skala. Kita bisa melihat dalam 1 liter itu ada berapa volume vlognya. Dan ini bisa menjadi dasar ya kita mengamati. Ya, jadi tidak harus kita menggunakan apa aja yang ada. Bahkan saya pernah ada di satu pembudidaya dia pakai gelas ini, padahal sayang banget gelas. Jadi pakai gelas ini untuk melihat berapa dia punya vlog gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dimodifikasi ya. Yang penting adalah informasinya yang harus diperhatikan. Bagaimana vlog itu mengendap. Jadi biasanya saya tetapkan waktunya itu 15 menit. Jadi dalam waktu 15 menit kalau vlog kita bagus, dia akan mengendap secara sesuai dengan dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Nah, kalau di atas 15 menit udah vlognya itu belum mengendap, itu artinya pembentukan vlog dalam sistem kita ini belum sempurna. Ada masalah di situ. Kemungkinan adalah di sini vlognya ini didominasi oleh bakteri filamen. Nah, kalau sudah didominasi oleh bakteri filamen, ini mengindikasikan bahwa sistem kita kekurangan oksigen. Nah, jadi ini bisa mengindikasikan hal tersebut ya. Jadi bisa ada banyak informasi yang bisa kita peroleh dari mengamati vlognya secara visual. Itu tadi terkait dengan pengamatan biovlog. Kita lanjutkan. Nah, untuk manajemen kesehatan, ya indikator yang paling kuat kita bisa lihat dari nafsu makan. Ya, kalau sudah ada, itulah pentingnya kita harus merekod atau mendokumentasikan jumlah pakan pada saat setiap pemberian pakan. Nah, ini yang saya kadang-kadang perhatikan di pembudidaya ini belum terlalu menyadari pentingnya pencatatan ya. Karena begini, kadang-kadang kita memberikan pakan itu by feeling ya. Jadi ya, memang benar by feeling gitu. Jadi kita tidak tahu berapa sebetulnya pakan yang kita berikan. Padahal nafsu makan ini merupakan indikator yang sangat kuat. Kalau ada pengurangan nafsu makan, itu artinya ada sesuatu di dalam air ya. Dan ini tidak spesifik untuk sistem biovlog ya Bapak Ibu. Semua sistem itu kalau ikan sudah mulai berkurang nafsu makan, maka itu kemungkinan besar ada masalah antara di air atau atau penyakit ya. Nah,
kadang-kadang yang kalau penyakit kita bisa melihat gejalanya gitu, dan ikan belum tentu mati dalam waktu bersamaan ya, kecuali kalau penyakitnya itu sesuatu yang sangat patogenik misalnya. Yang menjadi masalah adalah di air. Kadang-kadang mungkin bapak ibu atau teman-teman pernah mengalami ya, siang ini dia masih baik-baik aja, masih mau makan, tiba-tiba sore langsung drop gitu ya, berkurang makannya atau bahkan langsung mati. Itu yang kita kadang-kadang tidak tahu apa sebetulnya penyebabnya. Nah, sebetulnya kalau kita memiliki dokumentasi pemberian pakan yang kita bisa mengamati apakah ikan itu makannya itu berkurang atau tidak gitu ya. Baik kalau misalnya dia terus meningkat. Kalau flat aja masih oke. Tapi kalau misalkan dia sudah menurun, nah ini sebetulnya indikasi ada sesuatu. Ya, jadi ini yang ingin saya perkenalkan. Ini ingatkan kepada teman-teman pemuda ya, bahwa dokumentasi itu sangat penting. Ya. Lanjut. Kemudian Bioflok dapat meningkatkan imunitas ya. Saya tadi di awal sebutkan bahwa bisa meningkatkan imunitas, tetapi tidak berarti bebas penyakit. Jadi tetap biosecurity ya, keamanan tadi, proses desinfeksi, kemudian proses biosecurity ya, ini juga tetap harus dijaga dan diperhatikan. Lalu prosedur transportasi benih. Nah, ini untuk khusus ikan nila yang harus diperhatikan adalah kalau kita membeli benih dari lokasi yang lain, yang paling aman menurut saya ini benihnya kalau benihnya ini ukurannya lebih kecil ya. Jadi semakin kecil semakin aman. Karena kalau sudah besar, durinya sudah mulai terlihat dan tajam. Nah, itu proses transportasi benih menjadi tantangan tersendiri, dan ini sudah kita alami selama beberapa kali membudidayakan ikan nila. Kalau semakin besar ini resikonya sangat tinggi. Gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Lebih baik kita bisa mendadarkan dulu gitu ya di lokasi budidaya kita sambil mengintroduksi benih kita terhadap sistem bioflok gitu ya. Baru kemudian kita lakukan pembesaran gitu. Karena ini kadang-kadang kematian di sistem bioflok untuk ikan nila ini terjadi di 1-2 minggu pertama, dan ini kemungkinan besar karena transportasi yang kurang bagus. Kemudian penambahan suplemen kesehatan mungkin diperlukan pada awal pemeliharaan ya, ini karena memang di awal tadi pada proses transportasi terutama untuk ikan nila ini merupakan satu proses yang berat untuk ikan, sehingga diperlukan suplemen supaya ikan itu bisa lebih kuat menghadapi stres pasca transportasi. Kemudian kepadatan bioflok yang terlalu tinggi, nah ini secara langsung dia bisa menyebabkan kerusakan pada insang. Secara tidak langsung dia bisa menurunkan DO dan juga bisa menyebabkan stres ya. Nah, ini contoh, ini adalah insang ikan nila ya, histologi insang ikan nila. Di sebelah kiri ini adalah insang ikan nila yang kita pelihara tanpa adanya pengaturan kepadatan bioflok. Jadi pokoknya biofloknya ya udah biarin aja gitu, tidak diatur kepadatannya. Nah, ikannya sebetulnya masih sehat-sehat aja, masih bagus ya, tapi kalau misalkan ini pemeliharaannya 120 hari, jadi ikannya sudah sampai ukuran sekitar 500 sampai 700 gram, ikannya masih baik-baik saja. Tetapi kalau saya perkirakan, kalau kita lanjutkan penelitiannya, ini ikannya bisa tumbuhnya bisa terganggu gitu, karena ini parasitnya sudah banyak sekali. Sementara yang di sebelah, ini floknya kita atur, jadi tidak boleh lebih dari 20 ml per liter. Ini insangnya bersih dan memang pertumbuhannya juga sedikit lebih baik ya daripada yang tidak diatur. Baik, nah ini bagian yang terakhir, waktunya masih ada ya Bu ya? Iya, saya adakan Bu. Tidak ada. Hanya beberapa slide saja. Jadi, nah kalau kita memiliki fasilitas untuk membuat pakan mandiri, ini ada beberapa pro dan kontranya ya. Pro-nya adalah kadar protein bisa kita sesuaikan. Jadi kadang-kadang agak susah kita mendapatkan pakan dengan kadar protein sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misalkan gini, saya pengen nyari pakan yang kadar proteinnya itu di sekitar 25%. Nah, ini mungkin agak susah. Ya, adanya entah itu antara 28 atau tadi ekstrim ya, sekitar 12 sampai 15%. Nah, ini yang
kita membuat kita tidak punya pilihan banyak gitu ya. Lalu kita juga bisa memodifikasi rasio karbon dan nitrogen. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dengan mempunyai formulasi sendiri, ini kita bisa mengatur rasio karbon dan nitrogen sehingga pakan itu tidak hanya mensupport pertumbuhan ikan nila, tetapi juga mensupport pertumbuhan bakteri pembentuk bioflok. Dan kita juga bisa menggunakan kelebihan bioflok, ya. Jadi kelebihan bioflok yang kita hasilkan dari media pemeliharaan ini bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan. Nah, ini nanti ada hasil penelitiannya setelah slide berikutnya. Lalu pemanfaatan bahan baku lokal, ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang harga bahan baku pakan itu semakin ekstrim, ya, karena adanya salah satunya karena dampak perang Rusia dan Ukraina, ya. Soybean meal, kemudian wheat tepung terigu, ya. Ini harganya bukan main, ya. Nah, sehingga dan itu berdampak pada bahan pakan. Nah, ini sebetulnya kesempatan kita untuk mengembangkan pakan mandiri. Tinggal seberapa serius aja gitu ya. Ini bantuannya Pak Bu Ayu nih. Pak Kamarudin. Kemudian, nah, kita juga bisa menambahkan suplemen, ya. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan, ini menambahkan suplemen biasanya kan harus dengan coating, ya. Artinya kita misalkan harus dicampur dengan putih telur lagi, kemudian baru kita tambahkan gitu. Nah, kalau kita bisa membuat pakan sendiri, sebetulnya kita bisa masukkan langsung ke dalam pakan itu pada saat proses pembuatannya gitu. Dan ini dari aspek leaching tadi ya, contoh misalkan Pak Alim tadi pemberian melalui pakan, ya. Kalau kita coating itu ada kemungkinan leachingnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan kita membuat pakan sendiri, maka kita bisa tambahkan pada saat pencampuran. Sehingga efektivitas bahan aktif dari suplemen apapun yang kita tambahkan itu menjadi lebih baik. Kemudian kontranya apa ya? Harus seimbang, ya. Jadi kontranya adalah tentunya membuat pakan itu membutuhkan pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar nutrisi, pengetahuan dasar formulasi pakan. Jadi bukan by feeling, ya. Kalau bikin kue kan kita ada resep yang kita ikuti, ya. Nah, kalau tidak mengikuti resep ya kemungkinan jadinya bukan kue gitu, ya, nggak tahu jadinya apa. Nah, pakan juga sama, ya, seperti itu. Jadi harus ada pengetahuan dasar nutrisi dan formulasinya. Kemudian biaya operasional pembuatan pakan mandiri belum tentu lebih murah daripada pakan buatan. Ya, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya pakan mandiri kan kapasitas produksinya kecil, ya, dan kita membeli bahan pakannya itu ya eceran gitu, ya. Sebetulnya ini yang kalau di pabrik itu kan dia mainannya udah tontonan gitu ya, sehingga harga juga bisa lebih murah. Sementara kalau pakan mandiri karena jumlahnya sedikit, harganya juga bisa lebih mahal. Dan ini bisa menjadi salah satu kendala, ya, dalam membuat pakan mandiri. Tapi juga saya pikir ini sesuatu yang harusnya bisa diantisipasi, ya. Setahu saya itu misalkan di KKP kalau tidak salah, ya, Bu Ayu, ada mengorganisir pembelian pakan di Jambi itu. Ya, jadi ada untuk pembuatan pakan mandiri ini KKP membantu pengadaan bahan bakunya. Tapi saya juga tidak tahu dari aspek kualitas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kualitas dan ketersediaan bahan baku lokal ini tidak konsisten. Ya, ini yang kadang-kadang tepung ikan yang bagus kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu, ya. Kadang-kadang harganya masuk, kadang-kadang juga tidak. Nah, ini juga yang menjadi PR, ya, untuk pembuatan pakan mandiri. Nah, ini adalah contoh hasil penelitian kami. Kita menggunakan bioflok, ya, tepung bioflok. Jadi kelebihan bioflok itu kita kumpulkan, kita jemur, ya, kita keringkan, kita buat tepung, kemudian kita tambahkan lagi ke dalam pakan. Ya, jadi ini pada saat ini penelitiannya dari ikan lele, ya. Jadi biofloknya itu digunakan untuk bahan pakan ikan lele. Nah, setelah kita analisa ternyata ini sampai 20% itu masih oke, masih bagus gitu. Jadi bisa menggantikan bahan pakan yang lain sebanyak 20%. Sehingga ada peluang, ya, jadi memanfaatkan kembali biofloknya itu untuk dibuat menjadi bahan pakan. Nah, kalau ini contoh bagaimana kita bisa menambahkan suplemen dalam pakan, ya.
dalam sistem bioflok. Jadi ada sebetulnya dalam pakan kita masih bisa meningkatkan fungsi atau meningkatkan performa sistem bioflok dengan menambahkan suplemen ke dalam pakan ya, sehingga ikan yang hidup dalam sistem bioflok ini bisa lebih baik. Nah, ini contoh penelitiannya, dia menggunakan tepung kulit nanas ya. Kita tahu bahwa kulit nanas ini memiliki memiliki kandungan enzim protease yang bisa membantu digestibility atau pencernaan pakan. Dan di sini satu lagi suplemennya adalah bakteri probiotik. Ya, jadi dikombinasikan antara tepung kulit nanas dan lactobacillus ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masih banyak atau bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.